Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Maria Yutriana Kevi dari Prodi PPN tingkat 1B. Di video ini saya akan menjelaskan materi saya tentang biologi sel. Pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biologi sel atau sitologi sel adalah salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Pengertian sel. Struktur dan fungsional bagi sel merupakan unit dasar organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan secara reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktur makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplasma, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Sel eukariotik. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Cabang-cabang biologi. Yang pertama, genetika mempelajari tentang cara menurunnya sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, ekologi mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, botani mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, mikrobiologi mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Yang kelima, sitologi mempelajari susunan dan fungsi sel. Yang keenam, patologi mempelajari tentang seluk-beluk penyakit. Yang ketujuh, zoologi mempelajari semua kehidupan hewan. Yang kedelapan, evolusi mempelajari suksesi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Yang kesembilan, taksonomi mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Struktur dan fungsi organ sel. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dan bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyokong atau memberi bentuk sel. Badan penyusun dinding sel.
Badan penyusun dinding sel disekresi oleh diktosom dan membran sel. Yang kedua, inti sel. Inti sel merupakan komponen yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Jika inti sel tidak dapat melanjutkan perkembangannya dan lama-kelamaan akan mati. Yang ketiga, membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu sel ultratipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasma lemma. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel selain membran sel dan nukleus. Sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid, jernih, dan homologi yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi dua zona konsentris, yaitu endoplasma dan ektoplasma. Organisasi makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilah-pilah menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkat molekul. Molekul terbuat dari atom unit kecil dari unsur kimia, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan populasi. Proses-proses dalam biologi. Yang pertama, transport aktif. Transfer aktif merupakan pergerakan atau perpindahan molekul-molekul zat melewati membran dengan menggunakan energi. Sumber energi untuk transfer aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel dalam bentuk ATP. Yang kedua, osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, terutama air, dari tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif permeabel. Yang ketiga, endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula partikel yang ada di luar sel akan ditarik memasuki lelukan pada membran, kemudian membran akan menyelubungi partikel-partikel tadi sehingga partikel-partikel yang terjadi berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Proses ekositasis merupakan pengeluaran partikel. Proses eksositasis merupakan kebalikan dari endositosis. Yang keempat, difusi. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat dari tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju difusi molekul melewati membran antara lain peradaban konsentrasi, jarak luas area, dan struktur tempat terjadi difusi. Ukuran setiap tipe molekul yang berdifusi. Sekian hasil penjelasan dari saya. Selamat pagi, Ibu.